Halo semuanya, malam ini gue bakal bawain sebuah cerita horor yang cukup bikin merinding. Judulnya, Hubungan Terlarang dengan Sosok Tak Kasat Mata dari Gunung Merapi. Cerita ini katanya bersumber dari kisah urban legend di daerah Jawa, tapi tetap aja serem banget kalau dibayangin. Malam itu udara di lereng Gunung Merapi terasa dingin menusuk tulang. Angin berhembus pelan membawa aroma tanah basah dan rumput liar yang baru saja terkena embun. Di pinggir sawah yang sepi, seorang pemuda desa bernama Raka duduk seorang diri. Matanya menatap kosong ke arah gunung yang berdiri kokoh dengan siluet gelap, seakan menyimpan rahasia yang tak pernah bisa ditebak oleh manusia. Raka sebenarnya bukan tipe orang yang suka menyendiri, tapi entah kenapa sejak beberapa hari terakhir, ada rasa aneh yang membuatnya ingin menghabiskan malam di tempat itu. Awalnya hanya untuk mencari ketenangan, melupakan beban pikiran setelah seharian bekerja. Namun malam itu ada sesuatu yang berbeda. Saat suasana begitu hening, hanya terdengar suara jangkrik dan sesekali burung malam. Tiba-tiba telinganya menangkap sesuatu. Sebuah suara lirih, lembut, seperti bisikan. Raka, pemuda itu langsung menoleh. Dadanya berdegup kencang. Suara itu jelas sekali, seakan ada seseorang yang memanggil dari jarak sangat dekat. Tapi pandangannya hanya menangkap gelap, hamparan sawah, dan barisan pohon bambu yang bergoyang di terpa angin. Tidak ada siapa-siapa. Dia mencoba menenangkan diri. Mungkin cuma perasaanku aja, gumamnya pelan. Tapi jantungnya masih berdebar keras. Keringat dingin mulai keluar di pelipisnya. Dia memutuskan pulang malam itu, meski langkahnya terasa berat. Keesokan malamnya, rasa penasaran membuat Raka kembali duduk di tempat yang sama. Lagi-lagi suasana hening, sepi, dan sunyi. Sampai akhirnya, suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas, lebih dekat, seakan-akan ada seseorang yang benar-benar berada di sampingnya. Raka. Suara lembut itu mengalun, begitu merdu, seperti suara seorang perempuan muda. Raka terdiam. Hatinya bergetar, entah karena takut, atau justru karena pesona suara itu yang begitu menenangkan. Perlahan dia membuka mulut, mencoba membalas meski agak ragu. Siapa? Siapa kamu? Tidak ada jawaban, hanya suara angin yang menelusup di antara batang padi. Tapi entah mengapa, malam itu Raka merasa seolah dirinya tidak benar-benar sendirian. Ada kehadiran lain yang begitu dekat, meski tak terlihat. Hari-hari berikutnya, kejadian itu terus terulang. Suara misterius itu semakin sering memanggil namanya. Kadang terdengar tertawa kecil, kadang hanya berbisik halus seperti menemaninya di saat sunyi. Semakin lama, rasa takut dalam diri Raka justru berubah menjadi sebuah ketertarikan aneh. Dia merasa nyaman, merasa diperhatikan, seakan-akan ada seseorang yang benar-benar peduli padanya di tengah kesepian. Namun, ada hal yang membuat orang-orang di desa mulai resah. Mereka sering melihat Raka duduk sendirian di sawah malam-malam. Bibirnya bergerak seperti sedang berbicara dengan seseorang. Bahkan kadang dia terlihat tersenyum, kadang tertawa kecil. Padahal, jelas-jelas tidak ada siapapun di sana. Beberapa orang menganggap Raka hanya melamun atau stres, tapi sebagian lain mulai berbisik-bisik, mengatakan bahwa mungkin dia sedang diganggu makhluk halus penunggu Gunung Merapi. Desas-desus itu cepat menyebar, tapi Raka tidak peduli. Bagi Raka, suara itu nyata. Kehadiran itu nyata. Dan tanpa sadar, dia mulai jatuh cinta pada sosok yang belum pernah ia lihat wujudnya. Malam demi malam, ia selalu menunggu suara itu datang. Duduk di tempat yang sama, menatap sawah yang sunyi, berharap ada bisikan lembut memanggil namanya lagi. Dan setiap kali suara itu hadir, perasaan hangat mengalir di dalam hatinya. Ia tahu, sesuatu yang besar sedang terjadi, sesuatu yang tak bisa ia jelaskan dengan logika manusia. Tapi ia yakin, dirinya sedang jatuh cinta pada sosok misterius dari dunia lain. Malam itu udara di desa terasa lebih dingin dari biasanya. Bulan separuh memantulkan cahaya pucat ke permukaan sawah yang berkilau basah. Raka kembali duduk di tempat yang sama, menunggu bisikan yang kini sudah menjadi bagian dari hidupnya. Seperti yang ia harapkan, suara lembut itu kembali datang. Kali ini bukan hanya sekadar suara. Ada hembusan napas hangat yang ia rasakan di telinganya. Begitu nyata hingga membuat bulu kuduknya berdiri. Raka menelan ludah, hatinya berdegup keras. Tubuhnya menegang, tapi anehnya ia tidak ingin lari. Ia menutup mata, mencoba mendengarkan lebih jelas, dan seketika merasakan sesuatu yang lain. Sentuhan halus di bahunya,
seakan ada tangan lembut yang menyentuhnya dari balik kegelapan. Perasaan itu aneh, membuat darahnya berdesir. Jantungnya berdegup bukan hanya karena takut, tapi juga karena ada rasa hangat yang menjalar di tubuhnya. Ia merasa seperti dipeluk, padahal jelas tidak ada siapapun di sana. "Siapa kamu sebenarnya?" bisik Raka dengan suara bergetar. "Aku Saras," jawab suara itu, lirih dan penuh pesona. "Aku sudah lama mengawasi kamu. Kau berbeda dari yang lain." Raka merasa matanya panas, seperti ada energi yang menyalakan api dalam dirinya. Hembusan angin membawa aroma bunga melati semakin kuat. Setiap tarikan napas yang ia hirup membuat tubuhnya semakin bergetar, seakan dirinya sedang berada dalam pelukan seorang perempuan yang tak kasat mata. Tanpa sadar, Raka memejamkan mata dan merentangkan tangannya. Dan entah bagaimana, ia merasakan genggaman yang nyata, lembut, hangat, tapi juga dingin di waktu yang bersamaan. Tubuhnya gemetar, bukan karena ketakutan, melainkan karena perasaan yang bercampur aduk antara cinta, rindu, dan gairah aneh yang tak bisa dijelaskan. "Jangan lepaskan aku, Raka," bisik Saras, begitu dekat seakan diucapkan langsung di bibirnya. Raka merasakan sebuah sentuhan samar di wajahnya, seperti belayan tangan yang halus. Jantungnya berdetak semakin cepat, napasnya memburu. Ia merasa benar-benar dimiliki. Tubuh dan hatinya seolah diselimuti oleh kehadiran gaib yang semakin kuat. Di saat itu juga, samar-samar ia melihat bayangan perempuan bergaun putih melayang di depannya. Wajahnya cantik, tapi pucat, matanya hitam pekat berkilau. Raka menatap takjub, tubuhnya semakin lemah seakan semua tenaganya tersedot. Namun di balik rasa takut itu, ada kehangatan yang membuatnya enggan melepaskan. Malam itu, ikatan antara Raka dan Saras semakin dalam. Ia tahu ini salah. Ia sadar bahwa hubungan ini bukanlah sesuatu yang wajar. Tapi semakin ia mencoba melawan, semakin kuat tarikannya. Raka merasa seakan dirinya telah menyerahkan seluruh jiwa dan raganya pada sosok itu. Keesokan harinya, tubuh Raka terlihat lemah. Matanya sayu, kulitnya semakin pucat. Tapi senyumnya aneh, seperti orang yang baru saja merasakan kebahagiaan yang tidak bisa dijelaskan. Orang-orang desa mulai berbisik-bisik, tapi Raka tidak peduli. Dalam pikirannya, hanya ada Saras. Dan malam berikutnya, ia sudah tidak sabar untuk kembali bertemu. Meski yang menunggunya adalah sosok tak kasat mata dari Gunung Merapi. Malam itu langit di atas Merapi mendung pekat. Angin kencang membuat dedaunan bambu bergemerisik nyaring, seakan ikut menyembunyikan rahasia yang tak boleh diungkap. Raka duduk di sawah yang sama, menunggu kehadiran Saras. Ia sudah terlalu jauh masuk dalam hubungan ini, dan kini tidak ada lagi jalan kembali. Begitu angin berembus, aroma melati langsung memenuhi udara. Raka tahu, Saras sudah datang. Tubuhnya merinding, tapi matanya terpejam pasrah. Seketika, ia merasakan pelukan hangat yang melingkari tubuhnya. Tidak ada sosok yang terlihat jelas, hanya kabut tipis dan bayangan samar. Namun rasa itu nyata. Hatinya bergetar, napasnya sesak, seolah semua yang ia rindukan akhirnya hadir malam itu. "Raka, kamu milikku," bisikan Saras begitu lembut. Namun di telinga Raka terdengar seperti mantra yang tak bisa ia tolak. Raka membalas dengan suara parau, "Aku nggak peduli lagi. Aku cuma mau sama kamu, apapun yang terjadi." Pelukan itu semakin erat. Raka merasa tubuhnya semakin hangat, namun juga semakin lemah. Seakan tenaganya perlahan menghilang. Ia merasakan sentuhan-sentuhan halus di wajahnya, di lehernya, di dadanya. Semua terasa begitu nyata, intim, dan penuh gairah yang tidak bisa ia jelaskan. Ada sensasi yang membuatnya terbuai, tapi juga membuat jantungnya berdebar ketakutan. Tiba-tiba kilatan petir menyambar langit. Sekilas, sosok Saras terlihat jelas. Gaun putih panjang berkilau di tengah gelap, rambutnya terurai. Wajahnya cantik, namun matanya kosong. Hitam legam, tanpa cahaya. Raka terperangah, tapi bukannya mundur. Ia justru semakin mendekat. "Aku nggak akan ninggalin kamu, Saras," ucapnya lirih. Saras tersenyum samar, lalu mendekatkan wajahnya. Bibirnya yang dingin seperti menyentuh kulit Raka, dan saat itu tubuhnya langsung bergetar hebat. Rasanya seperti tersedot ke dalam pusaran yang tak terlihat, sebuah ikatan gaib yang menelan seluruh dirinya. Malam itu badai besar datang. Hujan turun deras, angin meraung, petir saling bersahutan. Orang-orang desa berteriak panik karena melihat cahaya aneh menyala di sawah tempat Raka sering duduk. Beberapa berani mendekat, tapi suara aneh yang menyerupai tangisan perempuan membuat mereka mundur ketakutan.
Keesokan paginya, Raka ditemukan tak bernyawa di pinggir hutan kecil dekat sawah itu. Wajahnya terlihat damai, seperti sedang tidur. Namun yang membuat bulu kuduk berdiri adalah tubuhnya dikelilingi bunga melati segar yang bermekaran di tanah basah, padahal tak ada satupun pohon melati di sekitar tempat itu. Yang lebih menyeramkan lagi, di dekat tubuhnya ada jejak kaki aneh, panjang, hanya satu sisi, dan berakhir tepat di tempat Raka terbaring. Tidak ada jejak masuk ataupun keluar. Hanya berhenti di situ, seakan sosok itu muncul dari ketiadaan dan kembali lenyap ke dalamnya. Sejak saat itu, orang-orang desa percaya bahwa Saras, sosok gaib penunggu Gunung Merapi, telah membawa Raka sepenuhnya. Hingga kini, di malam tertentu, warga masih mendengar suara tangisan perempuan dari arah sawah itu. Tangisan yang lembut, penuh rindu, namun juga mengerikan. Mereka selalu mengingatkan, jangan pernah bermain-main dengan cinta yang terlarang, apalagi dengan sosok tak kasat mata dari Merapi. Karena sekali kamu terikat, yang tersisa hanyalah dua pilihan, menyerahkan diri seutuhnya, atau lenyap tanpa jejak seperti Raka. Jadi teman-teman, itu tadi cerita tentang hubungan terlarang dengan sosok tak kasat mata dari Gunung Merapi. Moral dari cerita ini, jangan pernah main-main dengan cinta yang enggak seharusnya, apalagi dengan sosok dari dunia lain. Karena sekali terikat, enggak ada jalan kembali. Kalau kalian suka cerita kayak gini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di cerita horor selanjutnya.